Halo, selamat datang kembali di channel Mas Dies. Dalam video ini kita akan kembali meneruskan cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Sword Sense. Dan jika kalian belum menonton part sebelumnya, kami sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti jalan ceritanya. Dan jika kalian ingin mentraktir kopi, silahkan klik link yang berada di kolom deskripsi. Langsung saja ke dalam cerita part yang keempat ini. Di cerita sebelumnya, Wonmi dan kedua saudara kembar Song Jobaek dan Song Wohyun diculik oleh salah satu dari 4 elder dari Kultus Blood. Dan setelah ketiganya diketahui dibawa oleh sang elder, Komandan Gu Sangwon dan Kapten Oh mencoba mencari ketiga orang tersebut dengan datang ke tempat persembunyian sang elder. Dan di perjalanan, Komandan Gu Sangwon meminta kepada Kapten Oh untuk menjaga ucapannya kepada sang elder. Tak lama keduanya sampai di tempat persembunyian elder keempat tersebut yang berada di dalam goa di atas bukit. Komandan Gu Sangwon pun langsung memberikan salam sambil berlutut ke tanah. Sementara Kapten Oh yang masih berdiri di samping Komandan Gu Sangwon langsung disuruhnya untuk segera berlutut. Tapi salam kedua orang tersebut tak kunjung mendapat sambutan dari sang elder. Kapten Oh pun menyarankan kepada Komandan Gu Sangwon untuk langsung masuk saja. Tapi Komandan Gu Sangwon melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap menunggu. Dan tak lama tiba-tiba ada satu kekuatan dari dalam goa yang membuat Komandan Gu Sangwon harus menangkis dengan pedangnya. Dan setelah dilihatnya, kekuatan tersebut berasal dari biji buah yang sedang dimakan oleh sang elder. Komandan Gu Sangwon pun sedikit terkejut karena kekuatan sebesar itu datang hanya dari sebuah biji saja. Dari dalam goa, sang elder pun memuji Komandan Gu Sangwon yang telah menahan serangannya tersebut. Tapi Komandan Gu Sangwon merendahkan diri dari pujian itu dan menganggap dirinya hanya seekor serangga di mata sang elder. Sang elder pun membenarkan hal tersebut. Kemudian sang elder bertanya kepada mereka berdua apakah kedatangannya itu untuk ketiga tawanan yang telah dibawanya itu. Komandan Gu Sangwon membenarkan hal tersebut dan mengatakan jika dia yang bertanggung jawab atas semua tawanan mereka. Sang elder kemudian kembali bertanya apakah mereka khawatir jika ia akan menyakiti ketiga anak tersebut. Tapi Komandan Gu Sangwon dengan takut menjawab jika dia tidak berpikir begitu. Sementara dari dalam goa, sang elder memuji kemampuan ketiga anak yang telah dibawanya tersebut. Ia juga mengatakan jangan mengkhawatirkan ketiga anak itu sebab ia akan mengajari beberapa trik kepada mereka. Komandan Gu Sangwon sedikit terkejut karena selama ini belum pernah terdengar jika elder keempat berniat memiliki seorang murid. Tapi ia kemudian memberi hormat dan selamat kepada sang elder karena telah mengangkat seorang murid. Namun sang elder menjawab jika ia tidak berniat menjadikan ketiganya sebagai muridnya. Ia hanya menjadikan ketiga anak itu untuk mengisi kesepiannya saat ini. Tapi dalam hati Kapten Oh kemudian iri dengan ketiga anak tersebut yang akan menjadi murid sang elder, terutama kepada Wonwi. Ia kemudian berinisiatif untuk memberitahu sang elder jika Wonwi tidak memiliki dantian. Jadi sang elder akan sia-sia mengajari orang yang tidak memiliki dantian seperti Wonwi. Tapi seketika ada serangan yang langsung menghantam tubuh Kapten Oh yang membuatnya jatuh hingga sampai ke lembah. Dari dalam goa, sang elder pun terlihat marah dengan perkataan Kapten Oh itu dengan berkata bahwa dirinya tidak sedang meminta pendapat kepada mereka. Ia kemudian menyuruh Komandan Gu Sangwon untuk segera meninggalkan tempat itu. Komandan Gu Sangwon pun langsung meninggalkan tempat tersebut sambil menyayangkan telah kehilangan ketiga orang yang menurutnya sangat berkompetensi. Dari dalam goa, sang elder pun bergumam bahwa kedua orang tersebut sangatlah berisik. Sementara Wonwi memandang sang elder sambil berkata dalam hatinya jika ternyata orang itulah yang menjadi guru dari Song Jobaek dan Song Wohyun di kehidupan lamanya. Jadi wajar saja jika kedua saudara kembar tersebut menjadi seniman bela diri yang cukup hebat saat itu. Karena mereka ternyata diajari langsung oleh elder keempat, Hai Akcheon. Tapi kemudian ia heran kenapa saat ini dia juga dibawa oleh sang elder bersama dengan mereka. Namun sang elder Hai Akcheon kemudian merasa lapar karena tingkah Kapten Oh dan Komandan Gu Sangwon. Ia lalu menyuruh Wonwi untuk mencarikannya makanan dalam waktu 4 jam. Sementara Wonwi kemudian berpikir apakah ia menculiknya hanya untuk mencarikan makanan saja. Tapi Hai Akcheon kemudian mengingatkan kepada Wonwi untuk tidak kabur saat disuruhnya mencarikan makanan. Sebab ia akan dengan mudah mencari Wonwi jika ia mencoba untuk kabur darinya. Dan Wonwi kembali berkata dalam hati jika saat ini ia akan menuruti perkataan Hai Akcheon itu. Namun ia juga akan tetap mencari cara untuk bisa kabur dari sang elder keempat tersebut. Wonwi kemudian meminta kepada Hai Akcheon untuk mengembalikan pedang pendek yang sedang digigit olehnya. Sebab ia akan sulit mencari makanan tanpa senjata karena ia tidak memiliki kemampuan bela diri. Selain itu pedang pendeknya itu juga sangat berharga sebab itu adalah peninggalan dari ibunya.
Namun sebelum Wonwi selesai berbicara, Hai Acheon melemparkan pedang pendek itu tepat di kepala Wonwi. Ia juga berkata jika tidak butuh pedang pendek yang sudah usang tersebut. Dengan kesakitan, roh pedang pendek berkata jika dia merasa kesal dengan Hai Acheon yang menggunakannya sebagai tusuk gigi. Kemudian Hai Acheon melihat kedua saudara kembar Song Juabek dan Song Wohyun yang masih belum terbangun. Dengan seketika, ia kemudian menginjak kepala kedua saudara kembar itu sambil berkata sampai kapan mereka akan tertidur. Sontak kedua anak itu pun langsung terbangun dan Wonwi yang melihatnya merasa sangat terkejut. Kedua saudara kembar itu pun terlihat mengalami luka lebam yang saat ini sedang diangkat oleh Hai Acheon yang hendak membawa mereka pergi. Tapi sebelum pergi, Hai Acheon kembali berkata kepada Wonwi untuk mencarikan makanan daging untuknya. Dan dengan sekejap, Hai Acheon dan kedua saudara kembar di tangannya pergi dengan begitu cepat. Wonwi pun sampai terkejut kemana perginya sang elder keempat dan kedua saudara kembar itu. Dan setelah keluar dari dalam gua, Wonwi pun merasa anginnya begitu sangat kencang. Ia pun kemudian terkejut jika ternyata saat ini ia sedang berada di puncak gunung dengan jurang yang sangat terjal. Wonwi pun bergumam dalam hatinya jika ia hanya diberi waktu 4 jam untuk mencari makanan. Sementara ia merasa untuk sampai ke bawah saja sudah membutuhkan waktu tak kurang dari 4 jam. Wonwi kemudian berkata dari mana ia bisa mendapatkan makanan dalam kurun waktu 4 jam di tempat tersebut. Tapi kemudian roh pedang memberitahu tentang sesuatu yang berada di depan mereka. Terlihat Hai Acheon membawa kedua saudara kembar itu melompat dari satu bukit ke bukit lain dengan begitu cepat. Roh pedang kemudian berkata kepada Wonwi bagaimana ia bisa kabur dari orang yang seperti itu. Dan Wonwi pun berkata saat ini ia kehilangan motivasi untuk kabur setelah melihat hal tersebut. Wonwi kemudian mencoba untuk turun ke bawah tebing dengan cara memanjatnya. Tapi tak lama pegangan tangan Wonwi terlepas dan ia terjatuh ke bawah. Beruntung ia masih tersangkut pada pohon yang berada di tebing tersebut. Sementara roh pedang mengejek Wonwi dengan mengatakan jika ternyata ia masih selamat meski sudah terjatuh dari tebing. Ia juga melanjutkan setidaknya Wonwi bisa menuruni tebing dengan lebih cepat. Wonwi kemudian bertanya seberapa jauh ia sudah menuruni tebing itu. Tapi ternyata dasar tebing tersebut masihlah sangat jauh. Dan setelah 4 jam berlalu, ternyata Wonwi masih juga berada di tebing tersebut. Dan secara tiba-tiba, Hai Acheon muncul di depan Wonwi dengan wajah kesalnya. Ia kemudian berkata apakah Wonwi tidak mendengarkan perkataannya bahwa ia hanya diberi waktu dalam 4 jam saja. 2 bulan pun berlalu setelah kejadian Wonwi diculik oleh elder keempat, Hai Acheon. Dan saat ini terlihat Wonwi sedang membidik seekor kelinci untuk dijadikan makanan bagi mereka. Dan bidikan Wonwi pun tepat sasaran yang membuat kelinci itu tak berdaya. Roh pedang pun memuji Wonwi karena kali ini bidikannya tepat sasaran. Sementara Wonwi menjawab jika ia sudah mulai terbiasa berburu setelah 2 bulan selalu ditugaskan mencari makanan di hutan. Roh pedang juga berkata mungkin hari ini Wonwi akan beruntung sebab berhasil membawa makanan untuk sang elder. Tapi Wonwi menjawab itu masih belum cukup. Setidaknya ia akan mencari 2 ekor lagi baru akan pulang kepada sang elder. Dan tak lama secara tiba-tiba Hai Acheon muncul di belakang Wonwi yang membuatnya sampai terkejut. Wonwi kemudian berkata kenapa dia datang lebih cepat dari biasanya. Ia juga mengatakan jika sebentar lagi Wonwi akan naik ke atas bukit. Hai Acheon kemudian bertanya apakah Wonwi sudah menemukan makanan untuk mereka semua. Dan Wonwi menjawab sudah sambil menunjukkan kelinci buruannya kepada sang elder. Tapi Hai Acheon mengatakan jika 2 ekor saja tidak akan cukup untuk mereka berempat. Ia kemudian mengatakan jika harus ada mulut yang dibungkam untuk mengurangi jatah makan mereka. Dan secara tiba-tiba Hai Acheon memukul mulut Wonwi hingga membuatnya pingsan. Tak lama Wonwi terlihat sudah tergantung di sebuah tebing. Ia kemudian berkata dalam hati jika lagi-lagi ia berakhir di tempat itu. Tapi saat ini ia sudah mulai terbiasa dan tidak terkejut lagi. Dengan muka lebam, Wonwi pun merasa sudah mulai lelah dengan keadaannya saat ini. Namun ia juga percaya jika yang dilakukan Hai Acheon terhadapnya itu pasti ada tujuannya. Wonwi juga merasa dalam 2 bulan terakhir ia telah hidup seperti budak. Selama itu juga ia naik turun tebing yang bisa membuatnya kehilangan nyawa jika salah melangkah. Ia juga selalu menyisir hutan hanya untuk mencarikan makanan bagi sang elder. Dan selalu dipukuli saat mendapatkan buruan atau tidak mendapatkannya. Dan setelah terbangun dari pingsan ia selalu berakhir digantung di tepi tebing. Tapi ia juga berkata saat ini ia sudah mulai terbiasa dengan keadaannya tersebut. Tak lama terlihat Song Juabek memanggil Wonwi yang sedang tergantung di pohon tebing itu.
Ia kemudian berkata pada Wonwi apakah ia belum bisa membawa makanan dengan benar karena ia selalu dipukuli karena kesalahan Wonwi tersebut. Tapi Wonwi berkata jika tanpa kesalahannya Song Joabek juga akan selalu dipukuli oleh sang elder. Dan Song Joabek kemudian memberitahu jika Hai Ak-cheon sedang mencari Wonwi. Wonwi kemudian dalam hatinya berkata tidak biasanya ia mencari 2 jam lebih cepat dari biasanya. Karena takut kembali dipukul dengan cepat, Wonwi pun menghadap Hai Ak-cheon. Hai Ak-cheon kemudian meminta Wonwi untuk segera membuka bajunya. Dan setelah Wonwi membuka baju, Hai Ak-cheon nampak terkesan dengan badan Wonwi. Bahkan roh pedang juga berkata jika badan Wonwi terlihat jauh lebih bagus setelah 2 bulan naik turun tebing dan berburu makanan. Hai Ak-cheon kemudian berkata jika sebentar lagi Wonwi sudah hampir siap. Sang elder kemudian berkata jika mulai besok yang mencari makanan adalah Song Joabek. Tapi spontan Song Joabek berkata jika mencari makanan adalah tugas dari Wonwi. Namun belum selesai ia berbicara, kaki Hai Ak-cheon sudah mendarat tepat di kepala Song Joabek. Ia pun terpental cukup jauh hingga sampai ke dinding goa. Kini Hai Ak-cheon berkata kepada Song Woo-hyun jika ia akan pergi sebentar dan menyuruhnya memasak dengan benar. Dan seketika Hai Ak-cheon membawa pergi Wonwi dengan berlompat seperti biasanya. Wonwi yang ketakutan kemudian meminta kepada Hai Ak-cheon untuk berjalan saja. Tapi kemudian ia melemparkan Wonwi ke dalam sebuah danau hingga membuatnya sampai jatuh ke dasar. Wonwi pun dengan segera naik ke permukaan sambil berkata kenapa Hai Ak-cheon selalu melakukan hal tersebut kepadanya. Tapi Hai Ak-cheon kemudian berkata jika ia harus mandi karena sebentar lagi akan dibawa kepada orang yang akan menjadi masternya. Wonwi pun sedikit terkejut dengan perkataan sang elder tersebut. Tapi tak lama Hai Ak-cheon meminta kepada Wonwi untuk segera naik karena menurutnya sudah cukup untuk mandi. Hai Ak-cheon kemudian membawa Wonwi memasuki ke dalam sebuah goa yang ditutupi oleh air terjun. Roh pedang pun berkata jika tidak menyangka ada sebuah ruangan yang cukup besar di balik air terjun tersebut. Wonwi kemudian berkata jika pasti ada seseorang yang tidak mau diketahui keberadaannya di tempat itu. Dan tak lama mereka kemudian sampai di tempat di mana orang yang akan menjadi master Wonwi. Hai Ak-cheon pun kemudian meminta kepada Wonwi untuk segera memberikan hormat kepada orang tersebut. Dengan segera Wonwi pun berlutut dan memberikan hormat kepada sosok yang akan menjadi masternya itu. Tapi roh pedang kemudian berkata jika sepertinya Wonwi tidak akan mendapat respon dari calon masternya. Sebab ternyata calon master Wonwi itu adalah sosok tengkorak yang posisinya sedang memeluk sebuah pedang. Wonwi kemudian bertanya kepada Hai Ak-cheon apakah ia sedang bercanda dengannya. Sang elder pun menjawab jika ia sedang serius dan tidak memiliki waktu untuk bercanda dengannya. Hai Ak-cheon kemudian menjelaskan jika semua yang ia lakukan kepada Wonwi termasuk memanjat tebing, mengejar buruan dan mengantungnya pada pohon adalah caranya untuk mempersiapkan fisik Wonwi untuk menjadi calon master bela diri. Tapi kemudian dengan berat hati Wonwi menjelaskan jika dantiannya telah hancur dan tak memiliki kesempatan untuk belajar bela diri. Namun sang elder kemudian mengatakan jika ia memiliki cara untuk memanipulasi energi internal tanpa memerlukan dantian. Artinya Wonwi masih bisa mempelajari seni bela diri meski tidak memiliki dantian. Wonwi pun sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Hai Ak-cheon kemudian menjelaskan cara kerja dantian di dalam tubuh seseorang, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan energi di dalam tubuh dan menggunakannya menjadi seni bela diri. Sementara Wonwi tidak bisa menggunakan fungsi tersebut karena dantiannya telah hancur. Tapi Hai Ak-cheon kemudian berkata jika dantian telah hancur, yang tersisa di dalam tubuh hanyalah tubuh fisik dan energi inti bawaan yang sudah ada sejak lahir dan tidak bisa hancur selama orang tersebut masih hidup. Dan secara tidak langsung Hai Ak-cheon telah mengajari Wonwi untuk menggunakan energi inti bawaan. Seketika roh pedang merasa senang karena Wonwi akan dapat mempelajari seni bela diri. Tapi kemudian ia bertanya kepada Wonwi apakah dia tidak senang dengan hal tersebut. Sebab wajahnya terlihat muram saat mendengar penjelasan dari Hai Ak-cheon itu. Tapi Wonwi kemudian menjelaskan jika energi inti bawaan itu sangat vital perannya di dalam tubuh manusia. Energi itu biasanya hanya akan digunakan jika seseorang sudah sangat terdesak. Selain itu, energi tersebut juga tidak bisa dipulihkan. Yang artinya jika Wonwi menggunakan energi tersebut terus-menerus, maka ia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Wonwi kemudian menolak mempelajari seni bela diri menggunakan energi inti bawaan, dengan berbohong kepada Hai Ak-cheon jika dirinya sangat tidak berbakat untuk berlatih seni bela diri. Tapi Hai Ak-cheon mengetahui jika Wonwi hanya berbohong jika ia mengatakan tidak berbakat. Karena sebenarnya ia mengetahui jika Wonwi menggunakan energi inti bawaan tersebut, dia tidak akan bertahan hidup lebih lama. Tapi Wonwi masih menyangkal perkataan Hai Ak-cheon tersebut.
Dan seketika sang elder mencekik leher Wonwi dan mengangkatnya ke atas. Ia kemudian memberikan dua pilihan kepada Wonwi, yaitu ia memilih kepalanya terlepas saat itu juga di tangan Hai Acheon atau mempelajari energi inti bawaan dan meninggal perlahan. Roh Pedang pun kemudian berkata jika Wonwi harus segera menerima tawaran untuk mau mempelajari energi inti bawaan itu. Tapi Wonwi menolak dan bahkan memilih untuk dibunuh saja pada saat itu juga. Dan Hai Acheon kembali menjelaskan jika ia membunuh Wonwi saat itu sebenarnya tidak ada ruginya bagi dirinya. Tapi Wonwi kemudian berkata jika meski Hai Acheon tidak membunuh Wonwi saat itu, ia juga perlahan akan mati karena telah menelan cacing darah sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Hai Acheon pun tertawa terbahak-bahak dan menganggap Wonwi kembali berbohong kepadanya. Ia kemudian melepaskan tangannya dari leher Wonwi. Tapi kali ini Wonwi terkejut karena ia telah mengatakan yang sebenarnya dan tidak sedang berbohong. Hai Acheon kemudian menjelaskan jika sebelum ia membawa Wonwi sudah memeriksa tubuhnya dan tidak ada cacing darah di dalam tubuh Wonwi. Dan Wonwi kembali bertanya mengapa jika sang elder sudah mengetahui hal tersebut tidak melakukan sesuatu kepadanya. Tapi menurut Hai Acheon ada hal yang lebih penting dari sekedar cacing darah itu. Wonwi kemudian berkata dalam hati jika Hai Acheon memang berniat membunuhnya, tentu itu akan ia lakukan sejak awal bertemu dengan dirinya. Ia juga berpikir pasti ada hal yang diharapkan dari Wonwi untuk Hai Acheon. Hai Acheon kemudian menjelaskan jika ia ingin Wonwi mempelajari seni bela diri hanya untuk ditandingkan dengan kedua saudara kembar Song Jobek dan Song Wohyun yang akan diajari seni bela diri olehnya. Mendengar hal tersebut, Wonwi pun sedikit terkejut. Ia kembali bertanya apa maksudnya hanya akan ditandingkan dengan kedua saudara kembar itu. Tapi Hai Acheon menolak menjawab pertanyaan Wonwi tersebut. Dan ia juga menilai jika Wonwi telah sepakat dengannya untuk mempelajari energi inti bawaan itu. Hai Acheon kemudian menyuruh Wonwi untuk merasakan energi tersebut terlebih dahulu. Dan setelah ia bisa merasakan energi inti bawaan itu, Wonwi baru boleh kembali datang kepada Hai Acheon. Hai Acheon kemudian berjalan pergi meninggalkan Wonwi di dalam goa itu. Sementara Roh Pedang kemudian berkata kepada Wonwi jika tampaknya Hai Acheon sebenarnya menyukai Wonwi. Tapi Wonwi menolak menjadi lebih dekat dengan si kakek tua itu. Sementara itu Hai Acheon sambil berlari berpikir ia akan mencari orang lain yang lebih cocok jika ternyata nantinya Wonwi gagal atau tetap tidak mau mempelajari hal yang disuruhnya itu. Kembali ke Wonwi yang sedang membaca sebuah tulisan yang berada di depan kerangka manusia di dalam goa itu. Ia kemudian tampak girang karena jika ia mempelajari energi inti bawaan dengan sempurna, maka ia tidak akan kehilangan energi bawaan tersebut. Roh Pedang pun juga tampak gembira mendengar hal itu. Tapi Wonwi menjelaskan jika ia belum membacanya hingga selesai pada tulisan itu. Dan setelah Wonwi membacanya lebih lanjut, tulisan tersebut ternyata masih belum selesai ditulis. Dan hal penting yang mempelajari tentang menjaga energi inti bawaan belum ditulis di tulisan itu. Wonwi pun nampak kembali frustasi karena tidak bisa mempelajari untuk menjaga energi inti bawaan tersebut. Ia kemudian berkata jika seharusnya kerangka bodoh itu jangan meninggal terlebih dahulu sebelum ia menyelesaikan tulisannya itu. Tapi kemudian Roh Pedang berkata sendiri dan tampak sedang memarahi seseorang. Wonwi kemudian bertanya kepada siapa ia sedang marah. Roh Pedang kemudian berkata jika ia sedang berbicara dengan pedang yang sedang dipeluk oleh kerangka tersebut. Sebab ia terlihat marah saat Wonwi mengatakan kerangka bodoh tadi. Wonwi kemudian bertanya apakah ia bisa berbicara dengan roh pedang yang sedang dipeluk oleh kerangka itu. Roh Pedang pendek kemudian berkata tentu saja karena pedang tersebut juga memiliki roh seperti dirinya. Dan Roh Pedang pendek kemudian berkata kenapa tidak Wonwi saja yang berbicara langsung dengan roh pedang tersebut. Dan part ini pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian suka dengan cerita ini jangan lupa untuk mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mentraktir kopi silahkan klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.